Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian saya hormati, ada hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait bisnis berkelanjutan di kebun sawit sebagaimana dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagai contoh, dalam sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan sistem verifikasi legalitas kayu atau SVLK, masyarakat madani dilibatkan sejak awal di dalam penyusunan norma, kriteria, indikator, penilaian, pengawasan, dan penerbitan sertifikasi Sustainable Forest Management atau SPLK. Pembangunan pertanian berkelanjutan dalam pembangunan kebun sawit harus menjadi dasar dalam pengembangan kebun sawit sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Penting di sini mengenai solidaritas sosial, bukan semata-mata CSR, tetapi mengutamakan pembangunan sosial yang akan menjamin keberlanjutan usaha, termasuk usaha kebun sawit yang berbasis lahan yang luas, yang cenderung akan berbenturan dengan masyarakat setempat dalam konflik tenurial. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan dalam memberikan pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan, termasuk kebun sawit, benar-benar sangat selektif. Selain memenuhi kaidah hukum yaitu di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, juga tidak mengizinkan di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang telah di moratorium. Kementerian Kehutanan juga meminta para calon investor perkebunan dalam pelepasan kawasan hutan untuk menerapkan yang seperti disampaikan Pak Menteri Lingkungan Hidup tadi, zero burning policy pada penyiapan lahan dan kewajiban menetapkan areal-areal konservasi hutan bernilai tinggi atau high conservation value forest. Dalam kesempatan yang baik ini saya juga ingin menyampaikan himbauan agar pabrik-pabrik pengolahan sawit juga, ini penting sekali saya sampaikan agar lingkungan kita terjaga dengan baik. Kita meminta industri atau pabrik-pabrik kelapa sawit tidak membeli dari perkebunan-perkebunan sawit yang melanggar aturan. Misalnya ada yang di hutan lindung, bahkan ada yang di Taman Nasional seperti Tesonelo yang ada di Riau. Karena itu kami minta kerjasamanya pabrik-pabrik yang resmi yang bagus, jangan menampung agar kawasan-kawasan kita yang kita lindungi, bahkan Taman Nasional juga tidak menjadi kawasan atau tempat merambah bagi orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu kami menghimbau tempat-tempat yang tidak semestinya atau perkebunan sawit tidak ditampung hasil-hasilnya. Tuh ya, banyak anunya nih. Penghargaan dapat semua. Semua dah. Iya, semua dah. Kawasan hutan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan tidak masuk dalam moratorium tentu memang diperkenankan, diperbolehkan. Hanya sekarang ya kan kita harus sustain, ya, harus berkelanjutan. Nah, untuk menyusun itu standar-standar bagaimana agar perkebunan sawit ini berkelanjutan, tentu kita meminta agar semua pihak diikutkan untuk dia memiliki standar norma atau apapun. Apakah masyarakat, kemudian teman-teman NGO, LSM diikut sertakan sehingga nanti itu menjadi milik bersama, ya, standar itu menjadi milik bersama. Itu yang kami lakukan di Kementerian Kehutanan untuk dulu menyusun sertifikasi verifikasi legalitas kayu sehingga bisa diadopt oleh EU pada waktu itu. Karena semua pihak ikut menyusun standar, ya, norma, etik dan sebagainya itu yang pertama. Oleh karena itu sekali lagi untuk mencapai agar perkebunan langgeng sustain berkelanjutan,
Inilah saya kira acara ini diadakan untuk dapat dukungan bagaimana, ya, apakah manajemennya, pengelolaannya, ya, dan seterusnya, agar perkebunan sawit ini menjadi perkebunan yang green economy, yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan seterusnya. Oleh karena itu tadi saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang 20 negara itu untuk merumuskan bersama-sama, sehingga kita harapkan nanti teman-teman ini kalau kita sudah memenuhi, mereka juga bisa mendukung di pasar-pasar internasional.